Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Baik, hari ini kita buka perkuliahan dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mahasiswa SD semester 3, hari ini kita kembali hadir di kelas Fikih Munakahat yang sekarang sudah memasuki pertemuan ke-6. Dan perlu saya informasikan, minggu depan kita akan melaksanakan UTS yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kuliah yang sudah ditentukan. Dan itu berarti hari ini kita akan menyampaikan dua materi sekaligus, yaitu materi pertemuan 6 dan 7. Kenapa demikian? Ya karena kita terkendala oleh waktu sehingga pertemuan 7 tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya. Jadi harus dirapel, diakumulasikan, digabungkan dengan pertemuan 6. Dan hari ini saya sudah mau upload ya di GCR, upload dua modul. Modul pertemuan 6 dan modul pertemuan 7. Yang pertemuan 6 itu materi tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan, dan yang modul pertemuan 7 adalah konsep kafaah. Sudah saya upload ya. Dan nanti di akhir perkuliahan saya akan umumkan, akan saya sampaikan pengumuman berkaitan dengan UTS. Seperti apa mekanismenya dan bagaimana tata cara pelaksanaannya akan saya umumkan nanti di akhir perkuliahan. Karena itu tolong jangan keluar-keluar dari Zoom, tunggu sampai selesai hingga akhir perkuliahan. Oke ya. Dan berikutnya saya akan sampaikan link absensi. Untuk hari ini kelas HD. Oke, saya akan bagian linknya di Zoom saja ya, di chatroom Zoom meeting. Untuk antisipasi yang tidak hadir, tidak bisa mengisi. Oke ya, maaf. Tadi ada gangguan. Kita lanjutkan. Oke, saya akan share link absensi di Zoom saja ya. Untuk partisipasi yang tidak hadir, tidak bisa mengisi. Ya, oke, sudah saya share ya. Silakan kalian isi daftar hadirnya seperti biasa. Silakan diisi. Di sini saya akan pantau berapa orang yang sudah mengisi, berapa orang yang sudah hadir, dan berapa orang yang sudah mengisi kehadiran, daftar hadir. Oke, baik, kita lanjutkan langsung ke modul. Silakan masuk ke GCR masing-masing dan buka modulnya. Yang pertama materi 5 yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Oke, baik, saya share. Ya, saya share, saya buka materi 5. Agak lambat ini.
Balapat ini ya. Oh, oh, kok tiba-tiba mati. Oke, saya ulangi ya. Ini maaf nih, kemarin tuh ada kendala di laptop sampai harus ada cancel kelas. Saya pindahkan ke jam yang lain. Ya karena ini kendala sinyal, kendala, bukan sinyal, kendala laptopnya bermasalah. Nah ini juga belum keluar ini. Oke, gini sajalah. Eh, saya tanya, coba Raffi Isnain, coba mana suaranya Raffi? Iya, Bapak. Sudah baca belum modul saya? Nah, sudah baca belum modul saya? Sudah Bapak tadi. Ya. Eh, Sepanjang yang sudah dibaca, apa yang Anda ketahui, terutama pada materi tentang hak dan kewajiban suami istri? Coba, saya ingin tahu secara singkat saja, coba, apa yang Anda ketahui? Yang dari Anda baca tadi itu apa yang bisa ditangkap dari modul saya? Ayo Raffi, mana Raffi? Mana Raffi? Oh hilang, tiba-tiba hilang. Hah? Ayo Raffi, ini apa? Browser saya bermasalah juga ya, jadi harus lagi update. Ya udah, ayo silakan Raffi. Yang kamu baca dari modul saya itu apa? Yang bisa ditangkap, yang bisa diambil intisarinya. Ayo, ayo Raffi. Kok diam? Mana suaranya? Nah, Oh, Bapak tadi nge-lag. ayo silakan. Ayo. Nah, ini ya. Gimana? Ayo. Ya lama-lama. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Yaitu hak istri. Istri memiliki beberapa hak material yang berupa mahar dan nafkah, serta hak non material yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan. Termasuk di antara hak-hak istri adalah menjaga kesucian istri dan menggaulinya. Dua, diharamkan melakukan persetubuhan di bagian anus atau dubur. Yang ketiga, azil atau coitus interruptus, mengeluarkan sperma di luar vagina istri. Yang keempat, menggauli dengan baik, yaitu dari hak suami. Yang pertama, ketaatan istri pada suami dalam persetubuhan dan pergi keluar dari rumah. Yang kedua, amanah. Seorang istri harus menjaga dirinya di rumah, harta, dan anaknya ketika suaminya tidak ada di rumah. Yang ketiga, perlakuan yang baik. Yang keempat, hak untuk memberikan sebuah pelajaran. Ya. Ya. Ya.
Adapun hak dan kewajiban suami istri bagian ke-1 umum pada pasal 77, yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Yang kedua, suami istri saling cinta mencintai, menghormati, serta dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Yang ketiga, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani ataupun rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Yang keempat, suami istri wajib memelihara kehormatannya. Yang kelima, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Adapun pasal 78 yang berbunyi, yang pertama, suami istri harus mempunyai tempat kediaman. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1, yang bagian kedua, kedudukan suami istri pada pasal 79 yang berbunyi, yang pertama, suami adalah kepala keluarga dan istri berumah tangga. Yang kedua, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Yang ketiga, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang bagian ketiga, kewajiban suami pada pasal 80 yang berbunyi, yang pertama, ya cukup ya. Kamu kan cuma baca. Kalau baca kan bisa semuanya, ya. Tapi kamu paham nggak itu maksud dari yang kamu baca? Coba. Apa intisarinya itu aja dah. Saya cuma minta kamu membuat intisari, membuat kesimpulan, membuat resum atas apa yang ada di modul saya. Berarti gimana coba? Bisa nggak membuat kesimpulan? Insya Allah, Pak. Ya gimana coba? Ayo Raffi. Pak. Ayo gimana? Silakan. Apa kesimpulannya? Ayo belajar membuat kesimpulan dong. Hah? Bentar Bapak. Nih. Gimana? Yang lain juga videonya aktif ya. Silakan jangan cuma tidak ada videonya. Ayo biar aktif loh kelas ini. Biar aktif. Yuk. Gimana kesimpulannya Raffi? Bentar Bapak. Jangan lama-lama dong. Ntar aja. Yuk gimana? Kalau cuma baca semua bisa baca itu. Yang saya minta kesimpulannya, intisarinya. Apa? Resumnya bagaimana? Gimana Raffi? Kok diam aja dari tadi? Ya sekarang ini saya tanya Raffi, coba nih perhatikan ya pertanyaan saya ya. Misalnya, kamu kan tahu tadi hak suami apa, hak istri itu apa ya? Tahu kan tadi ya? Udah dibaca ya. Nah, sekarang saya tanya, Ya. misalnya begini. Suami dalam sebuah rumah tangga pernah bilang, "Neng," ke istrinya, "Neng, nanti bulan depan kamu saya izinkan untuk keluar rumah untuk misalnya untuk bekerja. Tapi syaratnya kamu bekerja hanya yang berkaitan dengan misalnya dengan pekerjaan yang ringan, bukan yang berat. Contoh, bekerja sebagai kader. Kader apa? Kader di kantor. Misalnya kan kadang ada kantor misalnya di balai desa, di kelurahan, biasanya ada
merekrut kader posyandu, kader penyuluhan dan sebagainya. Kamu boleh di situ. Tapi nanti kalau kamu diminta kerja untuk di tempat yang berat, misalnya di lapangan, jangan ya. Itu saran saya sebagai suami. Terus istrinya bilang, enggak mau Kak, enggak mau karena saya pinginnya aku bekerja yang lebih luas, jangan cuma di skup kecil. Nah, mereka berselisih. Tidak boleh, suami harus harus mengatur, istri tidak boleh mengatur. Suami harus menentukan, istri tidak boleh mengambil alih. Itu harusnya. Terus istrinya tidak bisa, harus ada pendapat saya juga. Nah, kira-kira berdasarkan pandangan tadi tentang hak suami dan hak istri, kira-kira gimana menghadapi masalah seperti ini tadi? Yo Raffi, gimana? Ini. Hah? Kalau sudah baca kan pasti bisa, oh saya pernah baca yang ini, coba pakai yang itu, kan gitu. Gimana? Gimana solusi Raffi? Hah? Ayo malah, Apa tadi soalnya apa? Speaker saya kecil, Pak. tuh, nggak dengar berarti kalau saya, aduh gimana? Speaker alasannya lagi. Ah, berkali-kali Jadi, panjang ternyata, Pak, udah dengar Pak soalnya lah, kenapa ada ngomong dari tadi, Pak, udah dengar Pak kan begitu. Liar mas saya mah. Ya udah sekarang pertanyaan yang sama, pasti dengar yang lain ya. Tadi ada kasus begitu. Yang lain dengarkan? Nah, coba sekarang gilirannya yang perempuan. Devi Rahmawati, silakan. Yuk, Devi. Ya Pak hadir. Nah, coba gimana itu kasus suami dan istri seperti tadi itu? Pak boleh diulangin lagi nggak soalnya? Aduh. Saya ulangi sekali lagi dan tolong saya jangan disuruh mengulang lagi ya. Nanti yang Iya Pak. dengarkan semuanya ini jangan, makanya semuanya aktif videonya. Ayo, kuliah kok cuma cuma nampilin foto dan nama doang. Gimana sih? Yuk, tunjukkan bahwa ini kelas yang aktif dan interaktif. Ya sama kayak di kampus. Kan semua masuk di kelas. Nah, sekarang ini masuk di Zoom. Ayo dong, aktifkan videonya. Devi, mana Devi? Iya Pak. Yuk, aktifkan videonya. Liar saya dari tadi semuanya pada tidak aktif ini. Ini sama saya kayak ngomong sama patung ini. Patungnya bisu, patungnya diam. Perhatikan, saya punya pertanyaan begini. Ada kasus suaminya pernah ngomong gini sama istrinya. Neng, kamu boleh saya izinkan untuk keluar rumah. Saya izinkan ya, dan silahkan bekerja. Tetapi hanya untuk pekerjaan yang kecil. Jangan yang gede-gede. Misalnya, situ ada di balai desa itu ada menerima rekrutmen kader. Kader apa? Kader posyandu, kader kesehatan, kader penyuluhan masalah pertanian dan lain sebagainya. Tuh, yang kecil-kecil aja dan jangan yang gede-gede. Misalnya kerja di perusahaan, kerja di kantor yang levelnya menengah ke atas, jangan terlalu ribet, terlalu bikin liar, terlalu bikin susah, itu enggak usah. Cukup yang kecil-kecil aja. Tapi istrinya bilang nggak bisa, kerja kayak begitu mah tidak menghasilkan uang yang banyak. Harusnya aku kerja di tempat yang gede gitu, yang gajinya juga gede, itu ya. Tapi suami bilang, oh nggak boleh gitu. Kalau suami bilang A ya harus A, B harus B, jangan lawan, jangan dibantah. Terus istrinya bilang, oh nggak bisa begitu ya harusnya kamu juga sebagai suami kasih kesempatan dong sama saya untuk berpendapat. Harusnya begitu. Nah, konflik lah dari situ. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana solusinya supaya masalah itu bisa terpecahkan dengan baik? Oke, silakan Devi. Jelas ya, saya tidak mau mengulang lagi ya, yang lain sudah dengar ini.
Yo, singkat saja Iya, Pak. Anda. Kalau menurut saya, eh, kalau dalam rumah tangga itu hak dan kewajiban suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi, termasuk dalam hal nafkah. Maksudnya gimana? Dalam hal nafkah itu gimana saling melengkapi? Maksudnya gimana? Jadi itu Pak, kalau udah berumah tangga itu apa tuh ngambil keputusannya berdua gitu, Pak. Terus? Terus Lihat. istri juga kalau misalkan mau izin mencari kerja, kalau misalkan suaminya ngizinin, iya mencari mencari nafkah. Kalau misalkan nggak boleh berarti harus nurut gitu Pak. Soalnya kan udah ditanggung sama suami nafkahnya. Berarti solusinya gimana itu? Istri harus nurut gitu aja ya. Ya, kalau selagi suami itunya melengkapi kehidupan istri sama anaknya. Kalau misalkan suaminya nggak nggak mencukupi kebutuhan anak dan istrinya, istrinya terpaksa harus mencari nafkah. Tapi selagi suaminya mencukupi kebutuhan anak dan istrinya, nggak apa-apa Pak, menjadi ibu rumah tangga aja. Hmm, Ya, udah itu ya. Oke ya, baik. Sekarang berikutnya saya mau tanya yang laki-laki ini. Kamal, mana Kamal? Video, ayo, videonya Kamal, Kamal. Ini kebiasaan ini. Videonya udah aktif. Berarti kayaknya tidak ada di tempat ini. HP-nya ditaruh aja gitu, atau laptopnya ditaruh aja, tapi tidak ada orangnya. Orangnya langsung mabar, mabar. Saya tahu mabar karena anak saya sering ngomong tuh. Mabar, Pak, saya izin mau mabar. Apa mabar itu? Makan bareng. Oh, makan bareng. Main bareng katanya. Ya wes, karena ini Kamal kemana nih? Lagi mabar ini jangan-jangan ini. Mabar apa? Main HP, main game. Ya sudahlah, Tasya Aliasari, mana Tasya? Ayo Tasya, yang udah aktif-aktif ini saya mau todong nih. Ayo Tasya, Tasya. Ini Sarua baik ya. Sarua baik nih Tasya ini. HP-nya ditaruh baik. Orangnya kemana enggak ngerti. Ayo Iya, silakan, Pak. silakan Tasya. Pertanyaan yang sama, coba jawaban Anda gimana? Jangan kita mengulang lagi saya. Saya sudah berkali-kali menyampaikan. Pasti didengar. Ayo silakan Tasya. Jadi hak hak suami dan istri itu pertama itu saling melengkapi satu sama lain dan saling terbuka. Terus? Iya Pak, jadi kalau misalnya ada hal apapun tuh suami itu harus terbuka sama istrinya juga dan istrinya juga harus terbuka sama suaminya juga. Jangan ada yang ditutupi di antara mereka berdua gitu Pak. Terus gimana solusinya untuk mengatasi kasus tadi? Ya. Masa cuma suruh terbuka aja doang gitu? Iya. Jadi kalau ya bisa mah suami juga memberikan nafkahnya seutuhnya buat istrinya juga gitu Pak. Kalau bisa masih bisa apa bisa menafkahi, kalau misalnya belum bisa seutuhnya suami istrinya juga boleh lah bekerja gitu. Jadi kalau suaminya sudah mencukupi ya nggak usah Ya kerja. maksudnya kalau bisa mencukupi banget gitu. Ya, ya. Oke, sudah, Tasya. Udah Pak. Oke, masih dua lagi lah ini waktunya. Masih dua lagi ya. Nunu, silakan Nunu. Ayo Nunu. Kang Nunu, silakan Kang Nunu. Yuk, Ya Pak, aduh. HP-nya diberdiriin dong, jangan ditidurin doang. Ayo, biar tegak gitu. Ya, kan enak. Yuk, silakan. Bentar Pak. Yuk. Jadi gini Pak, Gimana? jadi
nafkah itu emang harus ditanggung suaminya seutuhnya, Pak. Jadi misalkan istrinya itu kalau pengen kerja ya, tapi kalau suaminya nolak itu istrinya harus nurut, Pak. Kayak gitu, Pak, mungkin. Ya ini kan kasusnya suami menasihati ya, Ya, tapi begini-begini. Kemudian istrinya membantah atau apa ya, memberikan argumentasi yang berbeda. Begini-begini. Terus terjadi konflik, terjadi masalah. Nah itu gimana solusinya terkait tema pembahasannya itu loh? Gimana? Langsung ke tema pembahasannya aja. Suaminya tidak setuju kalau kerja yang berat. Boleh tapi kerja yang ringan. Nah gimana itu? Sedangkan istrinya bilang, enggak apa-apa, saya yang berat juga enggak apa-apa. ya, emang kalau ekonominya atau nafkah suaminya nggak mencukupi, nah istri itu boleh bekerja, Pak. Terus, tapi yang terkait dengan jenis pekerjaan misalnya, gimana? Kayak berdagang gitu, kayak gitu, Pak, misalnya. Ya apapun lah, karena kan saya sudah jelasin tadi kasusnya. Nah kamu tinggal Iya, Pak. dapat, yuk silakan, gimana itu? Dan kaitkanlah dengan pengetahuan yang kamu ketahui tentang hak dan kewajiban suami istri, kan begitu. Yuk, Mas segitu sih, Pak. cuma segitu doang. Ya, Iya, sudah. Pak. Oke, perhatikan ya. Yang saya tanyakan ini, ya, yang saya tanyakan ini nanti akan saya keluarkan dalam soal UTS. Ya, berarti siapkan diri kalian, nanti ada pertanyaan yang memberikan kasus yang harus Anda nilai, yang harus Anda tanggapi, gitu. Bisa jadi kasusnya yang sama yang saya sampaikan atau mungkin berbeda. Tapi intinya kalian akan dimintai tanggapan atas kasus yang terjadi yang berkaitan dengan materi. Itu yang penting. Bisa yang berkaitan dengan tema atau materi tentang hak dan kewajiban suami istri. Bisa juga yang berkaitan dengan tema atau materi tentang rukun nikah atau yang lain lah. Rukun nikah, pengertian nikah dan lain sebagainya. Yang sudah kita bahas sejak awal dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 sekarang. Ya. Artinya saya tadi, siapa tadi? Raffi, Tasya, Devi yang sudah memberikan pendapat, dikip ya, disimpan pandangannya. Siapa tahu nanti bisa dipakai untuk menjawab soal yang berkaitan dengan tanggapan kalian mengenai kasus tertentu. Ya, saya kira itu yang untuk materi ke-6, materi pertemuan ke-6. Sekarang kita pindah ke materi pertemuan 7. Oke, saya share modul saya. Oke, perhatikan. Oke, ini ya, materi konsep kafaah, materi ke-6 atau materi pertemuan ke-7, konsep kafaah. Oke, sekarang kita mulai pengertiannya. Apa pengertian kafaah? Kafaah secara bahasa adalah al-mumasalatu atau al-musawatu, yang artinya serupa, setaraf, seimbang, serasi, sesuai, serupa, sederajat, sebanding, sama gitu ya. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, kafaah itu adalah al-mumasalatu bainaz zaujaini daf'an lil 'ari fi umurin maksusatin, yaitu keserupaan atau persamaan antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri dalam perkara-perkara khusus. Ingat ya, perkara-perkara khusus. Dengan tujuan agar mencegah terjadinya aib di antara suami dan istri. Jadi
persamaan di antara suami istri dalam hal yang khusus itu bertujuan supaya antara suami dan istri tidak kedatangan masalah, tidak ditimpa oleh hal-hal yang berhubungan dengan aib. Gitu kira-kira. Itu pengertian kafah secara istilah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan perkara-perkara khusus? Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian atau istilah perkara-perkara khusus. Kita lihat yang pertama, mazhab Malikiyah. Yang dimaksud perkara-perkara khusus itu adalah agama dan keadaan yang bebas dari aib atau cacat. Jadi Malikiyah itu agama yang pertama. Artinya kalau orang mau menikah atau orang sudah menikah, dilihat faktor agamanya sama atau tidak. Kalau sama, ya sudah berarti lanjutkan. Kalau tidak, berarti harus ada pengorbanan. Harus ada salah satu yang mualaf dan masuk Islam. Harus begitu ya. Sebab Islam tidak mentolerir pernikahan beda agama. Bahkan agama-agama lain pun juga tidak mentolerir, tidak memberikan kemudahan. Hampir semua agama di Indonesia yang 6 itu menolak praktek pernikahan beda agama. Kalau toh sekarang marak pasangan yang beda agama hidup bersama, bahkan membentuk keluarga dan punya anak dari pernikahan mereka, mungkin mereka mensiasatinya dengan mencatatkan pernikahannya di luar negeri, gitu ya. Setelah itu pindah ke Indonesia. Atau ada yang main petak umpet. Misalnya suaminya non-muslim, istrinya Islam. Suaminya mualaf dulu, masuk Islam dulu. Menikahlah mereka secara Islam di KUA. Setelah selesai akad nikah, giliran suaminya minta istrinya pindah agama. Yuk pindah ke non-muslim yuk. Kita nikah di pencatatan sipil kalau seperti itu. Nah, mungkin saja bisa. Mungkin caranya mereka mensiasati dengan cara mereka pindah agama dulu, baru bertukar agama lagi. Ya intinya tidak boleh ya, intinya tidak boleh. Islam melarang. Nah itu kafah menurut mazhab Malikiyah. Oke, berikutnya. Jumhur ulama bagaimana pendapatnya? Yang disebut perkara-perkara khusus itu adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan pekerjaan. Ada tambahan pekerjaan, nasab, dan kemerdekaan. Atau orang yang sudah merdeka harus menikah dengan orang yang sudah merdeka juga. Bukan yang budak. Kalau ini masalah budak berarti sudah tidak ada di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak ada. Jadi sudah dihapuskan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah menambahkan selain yang tadi agama, nasab, pekerjaan, ditambahkan satu lagi harta atau kekayaan. Harus sama supaya tidak menimbulkan aib dan gosip. Suaminya orang kere, istrinya orang kaya. Kere dan kaya bersatu jadi satu bisa menimbulkan gosip. Itu yang memunculkan, itu yang coba dihindari oleh penerapan kafa'ah. Jadi itu ya pandangan ulama mengenai bagaimana yang dimaksud dengan perkara-perkara khusus dalam pengertian kafa'ah. Nah sekarang bagaimana hukum penerapan kafa'ah? Ini ada pandangan ulama lagi mengenai kafa'ah. Hukum kafa'ah itu apa? Boleh, haram, atau wajib? Atau yang lain? Kita lihat. Pertama, ulama seperti As-Sauri, Hasan Al-Basri, dan Al-Qurhi dari mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa kafa'ah sama sekali bukan syarat pernikahan. Baik syarat sah ataupun syarat kelaziman. Artinya pernikahan tetap sah meskipun suami istri tidak memenuhi unsur kafa'ah. Jadi ya tidak masalah, sah pernikahannya.
Walaupun jomplang antara suami dan istri, kafahnya berbeda jauh, kesetaraannya berbeda jauh. Alasannya hadis Nabi yang mengatakan an-nasu sawasiyatun kasnanil misti la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin innamal fadlu bittaqwa. Manusia mempunyai sifat persamaan sebagaimana ratanya gigi sisi. Tidak ada kelebihan bagi seorang Arab atas orang luar Arab kecuali dari aspek takwanya. Yang kedua adalah pandangan jumhur ulama atau mazhab imam yang empat. Menurut mereka, kafah merupakan syarat kelaziman, tapi bukan syarat sahnya pernikahan. Artinya, cuma sekedar syarat kelaziman. Lazim apa tidak? Lumrah atau tidak? Biasa atau tidak terjadi di masyarakat seperti itu. Pernikahan mereka ini yang tidak kafaah. Kalau lazim ya itu disarankan lanjutkan. Tapi kalau tidak lazim ya tidak mempengaruhi keabsahan. Yang penting nikah itu memenuhi rukun dan syarat nikah. Apakah sudah sesuai? Apakah ada walinya? Apakah ada dua saksinya? Apakah ada maharnya? Itu saja. Sudah cukup. Tidak perlu ditambahkan apakah cocok sesuai atau tidak pasangannya. Cocok dari segi apa? Dari segi status sosialnya. Tidak perlu itu. Ini menurut mazhab imam yang empat. Mazhab yang empat. Dasarnya hadis salasun la tuakhar as-salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyimu idza wujidat laha kuf'an. Ada tiga hal yang tidak boleh diakhirkan. Satu, sholat bila sudah sampai. Jenazah. Dua, jenazah bila sudah hadir, artinya sudah siap dimakamkan, dikuburkan. Dan yang keempat, janda bila sudah menemukan yang sepadan dengannya. Oke, itulah dua materi tadi yang saya bahas, kita bicarakan. Walaupun yang pertama tadi saya tidak bisa bahas secara detail karena kendala teknis, jadi ya saya hanya menggantikan dengan kalian menjawab pertanyaan saya. Oke, baik. Silakan barangkali sebelum saya lanjutkan dengan pengumuman mengenai UTS, barangkali ada yang mau bertanya. Saya persilakan. Baik materi yang ke-5 ataupun materi yang ke-6. Enggak, katuran kalau ada yang mau bertanya atau apa. Pak, izin bertanya. Silakan Devi Rohmawati, yuk. Pak, kan ada tuh ya, si perempuannya ini kan Islam. Terus dia menikah sama laki-laki yang beda agama. Lalu dia kan murtad tuh keluar dari Islam. Nah, terus pas pernikahannya itu si suaminya itu bangkrut, Pak. Tadinya kan pengusaha terus bangkrut. Nah, terus si istrinya ini nyerain suaminya karena sudah tidak ada uang lagi gitu, Pak. Maksudnya udah bangkrut. Terus dia masuk Islam lagi. Itu gimana, Pak? Katanya kalau udah murtad itu nggak boleh masuk Islam lagi. Kata siapa? Ya siapa tahu dia dapat hidayah. Siapa tahu dia dapat perasaan tobat untuk kembali lagi, tidak apa-apa, silakan. Bukan berarti tidak boleh, Karena boleh saja. ini Pak, karena kan Hah? menikahnya itu kan karena harta kan, maksudnya dia murtadnya itu karena harta gitu. Pas udah bangkrut, lalu ninggalin suaminya masuk Islam lagi gitu. Ya. Itu gimana Pak? Ya kamu tadi bertanya boleh nggak masuk Islam lagi? Ya boleh, boleh. Oh iya, Tidak masalah kan kamu pertanyaan begitu tadi. iya Pak. Itu karena dia sudah bangkrut atau dia memang sadar-sadarnya bahwa dia itu tidak boleh murtad, dosa itu murtad. Ya sudah, tidak apa-apa. Allah akan menerima taubat hambanya. Gitu ya, tidak masalah. Yang penting Oh dia iya Pak, makasih Pak. ya, bukan boleh tidak boleh balik Islam ya, kata siapa. Gitu ya Pak. Aduh. Oke ya, silakan yang lain. Ada lagi kira-kira? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada saya akan lanjutkan dengan pengumuman berkaitan dengan UTS ya. Oke.
Perhatikan, saya akan tampilkan ya. Oke, saya tampilkan nih. Nah, ini dia ya, perhatikan. Bersama ini saya umumkan bahwa pelaksanaan ujian tengah semester insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 pukul 07.30. Sebagaimana jadwal kuliah seperti biasanya. Ya. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut. Perhatikan, nomor 1, UTS dilaksanakan secara online atau daring dan dalam pengawasan secara langsung atau offline di kelas. Jadi maksudnya adalah saya nanti tanggal 23 hari Rabu akan datang ke kampus untuk mengawasi kalian pelaksanaan UTS. Tetapi pelaksanaannya tapi akan tanpa menggunakan kertas 1 lembar pun. Artinya online. Jadi nanti tidak ada pembagian kertas soal, tidak ada. Tidak, pembagian lembar jawaban tidak ada. Ingat, tidak ada ya. Nanti murni semuanya saya ganti dengan ujian online. Karena itu ya, harap dipersiapkan perangkat penunjang UTS kalian masing-masing seperti handphone atau laptop dengan koneksi internet yang baik, sinyal yang bagus. Jadi nanti begitu UTS dimulai, buka HP masing-masing. Kalian kerjakan di HP atau laptopnya dibuka, kerjakan di laptop. Dan ingat, ini untuk mencegah supaya tidak ada gangguan sinyal ya, usahakan dites dulu. Kira-kira nanti begitu ada di kampus lantai 3 ruang 8, itu sinyalnya kamu bagus enggak? Nah, coba di situ. Dites dulu, siapa tahu tiba-tiba hang 1 bulan misalnya. Tapi biasanya semuanya bagus ya. Sinyal kartu manapun pasti bagus. Insya Allah bagus. Tuh, dites dulu. Ngetesnya ya yang berat-berat, misalnya buka video, buka YouTube, itu yang berat. Karena kalau udah yang YouTube aja bisa dibuka, berarti yang lain pasti bisa. Karena kan yang lebih rendah ininya apa namanya? Apa istilahnya? Bandwidth-nya lebih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan, waktu pelaksanaan UTS itu selama 60 menit. Yaitu mulai pukul 07.30 sampai 08.30 atau yang disesuaikan dengan situasi. Misalnya saya datang rada-rada telat, jam 8 baru datang, itu saya ya. Berarti saya mulai jam 8 dan baru selesai jam 9. Ya disesuaikan aja nanti. Pokoknya 1 jam, 60 menit. Berikutnya yang ketiga, jumlah soal sebanyak 10 soal true and false. Benar salah. 10 soal benar salah dan 3 soal esai. Nah, nanti begini. Begitu kalian kerjakan, nanti begitu selesai dicek lagi. Masih ada kesalahan atau ada yang kekurangan, nah dicek-cek dulu ya. Kalau sudah selesai, baru kalian tekan tombol submit atau dikumpulkan, tekan tombol itu. Sebab kadang ada yang teledor, ditekan tombol submit, akhirnya tidak dikumpulkan, akhirnya tidak dinilai sama saya. Ya itu tolong diingat. Selesai, tekan tombol submit. Nah, begitu sudah ditekan tombol submitnya, nanti soal nomor 1 sampai 10 sudah ketahuan skornya berapa. Nanti akan ada menunya. Lihat skor, berapa skornya. Itu ya. Yang salah yang mana, yang benar soal nomor berapa, itu sudah kelihatan. Tetapi untuk soal 11 sampai 13 yang soal esai
itu belum bisa dilihat nilainya. Tunggu sampai saya koreksi. Ya, itu keterangan saya mengenai soal. Dan biasanya 1 minggu setelah UTS baru saya koreksi. Berikutnya, nomor 4, harap diperhatikan jam pelaksanaan. Mengingat UTS online dilaksanakan dengan waktu yang ketat dan terbatas. Jika melebihi batas waktu yang disediakan, otomatis jawaban UTS tidak dapat dinilai. Jadi ya, waktunya cuma 60 menit. Jadi tolong maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah cukup itu 60 menit. Karena apa? Soal 1-10 cuma benar salah. Tinggal klik, selesai. Tapi yang nomor 11-13 kadang butuh sambil mikir. Poin. Kenapa? Harus nulis. Harus nulis. Jadi ya butuh waktu. Dan insya Allah 60 menit sudah cukup. Nomor 5, UTS online bersifat tuntas seketika. Artinya dalam UTS tidak ada jeda waktu dan semua soal harus dikerjakan secara tuntas pada saat itu juga. Ya. 6, hindari membuang waktu dengan membaca buku-buku referensi atau website yang berhubungan dengan mata kuliah selama ujian berlangsung. Nah, termasuk juga modul, kadang ada yang iseng-iseng buka itu. Tolong jangan dibuka-buka. Mentang-mentang kuliahnya ujiannya online, jadi seakan-akan bebas. Tolong, saya bisa mendeteksi itu. Siapa yang mengerjakan soal sambil buka-buka, siapa yang tidak. Bisa kelihatan itu. Dan saya nanti akan membuat kebijakan yang tegas. Kalau ada yang ketahuan buka, saya kurangi nilainya. Ya, saya kurangi nilainya. Berikutnya, persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya agar mampu menjawab soal dengan manajemen waktu yang tepat. 8. Gunakan bahasa kalian sendiri dan dilarang melakukan copy paste jawaban dari tempat lain. Dilarang juga bekerja sama dengan sesama teman, kerjakanlah sesuai hasil jerih payah kalian sendiri. Nomor 10, soal UTS hanya bisa dikerjakan dengan akun email resmi dari kampus berdomain winbanten.ac.id. Di luar itu akan ditolak. Jadi kalau belum punya alamat email kampus ya berarti tidak bisa ikut tes. Kecuali di waktu yang mepet bisa disiapkan. Jika terdapat kendala teknis lainnya dalam pelaksanaan UTS online akan diatur kemudian. Oke, jelas ya? Saya akan posting supaya bisa langsung dibaca dan dilihat bersama-sama di GCR. Oke, baik. Sudah muncul ya? Baik, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai UTS? Ada yang masih kurang paham? Bapak izin nanya. Ya, kenapa? Ini Bapak, ini email saya nggak bisa masuk. Terus? Terus gimana ya Pak? Nanti buat ikut Zoom yang lain, hari-hari lain. Ya, coba kamu lapor ke Pustekipa, tanyakan, Pak, saya ini nggak bisa buka email. Bisa nggak? Itu aja. Tanyakan ke Pustekipa. Enggak, udah. Ya, Oh iya Pak. jangan tanya ke saya nggak tahu apa-apa urusan email kampus. Ya. Iya Pak. Oke, ada lagi silakan. Kalau tidak ada, saya kira itu ya untuk hari ini. Dan semoga bisa dipahami. Ada yang mau nanya lagi? Ada pada Pak, coba. Ayo silakan. Ada lagi nggak? Hah? Ini kan saya nggak bisa masuk ya Pak. Absen juga nggak bisa. Terus nanti gimana Pak? Ya gimana ya, nggak tahu, saya bingung ini. Masa udah teman 6 kok masih tidak bisa masuk? Gimana itu? Ya udah tahu, saya udah ngerti itu. Liar saya pusing kalau kayak gini mah. Ya kamu kenapa kok Iya, kenapa kamu kok udah bisa dibuka itunya? Ayo. Kenapa? Kok yang lain bisa? Coba saya tanya Amelia. iya Pak. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Ih, bukan Hah? aku Pak. Ini teman Amalia yang nggak bisa masuk. Saya tanya Amalia mah bisa masuk. Iya, saya tanya Amalia, kenapa? Yang Amalia mah bisa masuk. Coba dengerin dulu. Kenapa Amalia? Saya nanya Amalia ya. Kenapa Amalia tidak bisa masuk ke email kamu? Kenapa? Saya tanya, yuk. Kenapa bisa masuk? Saya tanya. Kenapa bisa masuk ya Pak? Ya, kenapa tidak bisa masuk? Kenapa?
katanya nggak bisa, Pak. Iya, kenapa? Apa? Nggak tahu, ini yang teman Amel. Katanya ini, apa sih? Kan dia udah masuk, Pak. Tapi dia tuh log out lagi. Terus nanti masukin kata sandinya tuh salah katanya. Iya, berarti kan kamu ada yang lupa kata sandinya itu. Nggak di apa? Nggak di save, nggak disimpan di perangkat. Iya. Berarti kamu lupa. Nah, kenapa kamu bisa lupa? Ya karena kamu banyak pikiran, banyak mikir nasib masa depan kamu yang suram gitu ya. Terlalu banyak orang yang Iya. terlalu banyak orang yang mau melamar kamu sehingga kamu stres. Iya nih, Mama Pak, stres kayaknya. Gara-gara betul Kebanyakan pikiran, kebanyakan orang yang mau masuk sama kamu. Jadi liar, yang liar jadi lamar. gitu. Ngelek HP. Gak usah liar-liar, Maya. Jojong baik. Baik. Ya udah jawab ya. Itu ya. Saya kira itu. Silakan nanti disiapkan. Iya, Pak. Nanti pada saat hari H sudah ready dan bisa mengikuti UTS dengan baik. Dan tolong dimaksimalkan soal dikerjakan dengan baik, lancar dan tanpa ada kendala. Oke, yang absen ada 17 orang. Nanti kita cross check absensinya ya. 17 orang seperti yang ada di kelas ini 18. Oke, saya tanya yang nggak mengisi siapa coba? Ya udah saya cross check aja ya. Hairina Septiani ada Hairina. Mana Hairina? Ada, Bapak. Ya, berikutnya Nunu Olinuha. Ada Nunu ya. Ada, Pak. Berikutnya Triani Mutiara Nisa. Triani ada. Ada, Bapak. Kasha Aliasari ada. Ada, Pak. Evi Rahmawati ada. Hadira Bapak. Muhammad Kamal Syahri Ramadan ada Kamal. Ini tadi nih. Kamal ini nih. Dan tadi tidak nongol, berarti dia tinggalin HP-nya ini. Dah. Kalau minggu pertemuan yang akan datang, masih modelnya kayak begini, nanti saya delete loh ya. Saya ingatkan, saya bolehkan hari ini tetap seperti ini. Tapi tolong nanti ke depannya, usahakan kalau kuliah seperti ini, tampil pakai video, jangan cuma silent saja. Dan ini kelihatan ini, Kamal ini kayaknya lagi ada kerjaan lain ini, lagi ada kesibukan lain ini. Dia tinggalkan kelas ini, dia sibuk ngurus yang lain. Oke, ada apa hari ini saya kasih dispensasi. Oke, berikutnya Khairunisa, mana? Hadir Bapak. Berikutnya Reza Fadilah, ada Reza. Hadir, Bapak. Berikutnya Nabila Nur Fahrani, Nabila ada. Hadir, Pak. Oke, Nur Fatimah Az-Zahra ada. Hadir, Pak. Berikutnya Fadilatul Azizah ada. Ada, Bapak. Nailah Nashwa Zofa ada. Nailah. Hadir, Bapak. Malia Rahmah ada. Bapak hadir. Amalia Roma HP-nya nge-lag. Ini bisa kok bilang tidak bisa gimana sih? Ini kan di akun Cahya. Ini mah di akun Cahya, Bapak. Ini Amel tuh, Pak, ikut. Tapi kan ini harus pakai email sendiri nih. Masuk loginnya pakai sendiri. Bapak masuk, tapi HP-nya tuh lagi panas nih, Pak. Ya berarti Bapak lihat, Pak, HP-nya lagi panas. ya HP-nya itu berarti bukan ke Pustekipat. Kamu yang penting apa? Yang penting simpan akun email kamu yang passwordnya. Bapak, bentar dulu. Bapak, yang tadi nanya itu bukan Amalia Rohmah. Yang tadi nanya tuh Siti Maptuha. Oh, maaf Tuhan. Coba kecilin. Ya udah biarin lah. Iya, Maptuha bukan Amalia. Amalia mah bisa masuk. Diam dulu. Nazwa Ramadanti. Ada Nazwa. Hadir, Bapak, hadir. Isnain Ramadan. Raffi ada. Ada, Bapak. Oke. Sulastri ada. Ada Sulastri. Ada, Bapak, ada Sulastri. Cahya Okta Kamila ada. Ada, Bapak. Oke ya, sudah selesai ya. Ada, Bapak. Siapa belum saya sebutkan? Mana yang ada yang belum nggak? Sudah semuanya ya. Oke. Sudah, Pak.
Udah, oke baik. Ini saya tutup aksesnya. Bapak yang belum di absen saya, Pak. Yang tadi emailnya nggak bisa masuk. Siapa namanya? Maftuha. Iya, Siti Maftuha. Itu masalahnya kamu kemana? Itu kok pada hilang itu loh. Ya saya udah tahu nih mau dimasukkan apa enggak. Masih saya belum convert, saya ganti ke absen manual. Sementara ini saya baru simpan absensinya dalam bentuk data di Google Form. Belum saya masukkan sebagai data manual. Ya saya udah tahu cara kamu mau ngabsen gimana ini. Makanya tolong diingat betul-betul, dipahami, diingat benar pokoknya. Absensi data akunnya apa? Biar enggak lupa kayak begini, Maftuha ya. Bikin bingung jadinya kalau kayak gini. Ya saya tidak bisa jawab apa-apa gitu ya. Saya tidak bisa kasih komentar apa-apa. Oke, gitu aja ya. Sebagai pelajaran buat yang lain ya. Pelajaran kalau punya akun email dan passwordnya diingat-ingat. Kalau perlu dicatat, ditaruh di tempat yang bisa diakses, misalnya di HP, di foto itu akunnya. Ya. Oke, saya kira itu ya untuk hari ini. Terima kasih. Semoga bisa ketemu lagi minggu depan di saat UTS berlangsung hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024. Dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.